Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah bosan, yang tak pernah berhenti mencurahkan, melimpahkan, menganugerahkan beribu-ribu nikmat kepada kita hambanya. Apabila kita berusaha untuk menghitung nikmat tersebut, maka yakinlah bahwa pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43, yakni yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis ini memberikan sinyal kepada kita semua tentang betapa pentingnya ibadah sholat ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya akan mengajak kita semua untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kita menjaga sholat kita yang kelak akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat bukan hanya sekadar rutinitas harian. Ia bukan sekadar gerakan, berdiri, ruku, sujud, lalu salam. Tapi sholat itu merupakan tiang agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat adalah penopang keimanan dari diri seseorang. Jika sholatnya saja tidak baik, maka baik pula seluruh amalannya. Namun, jika sholatnya tidak baik, maka rusak pula amalan-amalan yang lain. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, coba kita pikirkan sejenak. Kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang sholat hanya karena kewajiban, sholat karena takut dosa, sholat karena sudah terbiasa sejak kecil, atau sholat karena tidak enak dilihat oleh orang lain. Padahal sejatinya, sholat adalah kebutuhan jiwa, bukan sekedar kewajiban dari raga. Oleh karena itu, sholat adalah momen paling intim antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Di saat tidak ada siapapun yang mendengar keluh kesah kita, Allah membuka pintu dialog langsung melalui sholat. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, sejatinya kita sedang berkata, ya Allah, Engkau lebih besar dari segala urusanku, lebih besar dari masalahku, lebih besar dari lelah dan lukaku. Dalam sholat, kita belajar untuk merendahkan diri,
Kita berdiri dengan penuh harap, lalu ruku dengan tanda tunduk, dan akhirnya sujud, yang dimana sujud ini merupakan posisi terendah seorang manusia. Akan tetapi, sujud itu posisi paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia sedang sujud. Lalu setelah semua itu, pertanyaannya, mengapa sholat seringkali terasa berat? Jawabannya, bukan karena sholat itu sulit, tetapi karena hati kita yang terlalu penuh oleh kegiatan duniawi. Setiap harinya jadwal kita selalu penuh, pikiran kita sibuk, target duniawi menumpuk. Akhirnya, sholat hanya menjadi selingan, bukan menjadi tujuan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, sholat bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga pendidikan karakter, yang dimana sholat mengajarkan kedisiplinan waktu, mengajarkan kesabaran, kejujuran, dan ketundukan. Coba kita perhatikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tersebar sepanjang hari, yang dimulai dari sholat subuh, yang dimana sholat ini mengajarkan kita untuk memulai hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat duhur mengingatkan kita di tengah kesibukan kita, di tengah kericuhan kita, di tengah keriuhan kita. Sholat asar, yang dimana sholat asar ini menegur kita agar tidak lalai menjelang petang. Lalu ada sholat maghrib yang mengajak kita kembali setelah lelah beraktivitas seharian. Dan terakhir sholat isya, yang dimana sholat ini menenangkan jiwa kita sebelum kita beristirahat. Hadirin yang berbahagia, sholat yang khusyuk tidak lahir secara instan. Ia lahir dari kesadaran dan latihan, yang dimana dimulai dari menjaga wudhu, memahami bacaan sholat, dan menghadirkan hati ketika kita sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum sempurna, tidak apa-apa jika khusyuk itu datang dan pergi. Yang terpenting, jangan pernah kita untuk meninggalkan sholat, karena sholat adalah tali yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tali itu putus, maka kita akan mudah terseret oleh gelombang kehidupan duniawi. Ingatlah teman-teman, amalan pertama yang akan dihisap di akhirat kelak nanti adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka Allah akan memudahkan urusan hisap yang lain. Namun jika sholatnya diabaikan, maka urusan lain pun akan menjadi berat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan sholat bukan sebagai beban, tetapi sebagai tempat pulang, tempat kita mengadu, menangis, bersyukur, dan berharap. Jangan tunggu hidup kita rapi untuk sholat, namun rapikan hidup kita dengan sholat itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang menjaga sholat, mencintai sholat, dan menemukan ketenangan dalam sholat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan, tutur kata, dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.